Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami membacakan kitab Kifayatul Akhyar fikih tentang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Aqsamul miyah, pembagian air. Qala thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin, tahirun, mutahhirun, wa ghairu makruhin, wa huwa al-ma'ul mutlaq. Pembagian air itu ada 4. Ada yang suci mensucikan, ada yang suci tapi makruh dipakai, ada air mutlak. Jadi kalau mungkin kita bertanya apa aja air yang boleh dipakai untuk berwudu, air yang dipakai untuk berwudu, boleh memakai air hujan, boleh memakai air sungai, boleh memakai salju. Cuman pernah kejadian kami pernah di Libanon, kami lagi wisata main-main salju. Ada salah satu kawan kami, dia langsung berwudu pakai salju. Salju itu kan masih kayak seperti pasir atau seperti es yang tapi yang lembut. Artinya dia belum cair. Itu salju, langsung dia berwudu. Itu masih beku, belum cair. Pokoknya di sini mau salju, bersuci dengan air salju, langsung dia berwudu dengan salju tadi. Maksudnya air salju di sini ketika saljunya sudah cair. Jangan pula berwudu dengan dengan esnya masih beku, itu tak sah. Karena harus mengalirkan air ke anggota tubuh, misalnya ke wajah, ke tangan. Makanya saljunya ini harus dibahas juga. Saljunya itu harus sudah mencair. Jangan salju langsung diwudukan, itu kayak berwudu dengan es yang masih beku, itu tak sah. Kemudian air laut boleh berwudu dengan air laut? Jawabannya boleh. Air mata air dan air embun. Air embun itu kalau pagi-pagi ada yang di dedaunan, itu boleh. Kalau misalnya kita kumpulkan jadi banyak, itu boleh berwudu, boleh. Menjadi pertanyaan, misalnya dia ke kebun, nurunkan kelapa, nggak ada air di sawah, apakah boleh berwudu dengan air kelapa? Misalnya dia kumpulkan, dia belah, dia kumpulkan itu air kelapa. Bolehkah berwudu dengan air kelapa? Jawabannya tidak boleh. Karena itu bukan air mutlak namanya, bukan air mutlak. Jadi yang boleh itu dengan air yang mutlak. Air yang mutlak itu seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau dengan air kelapa tidak boleh, misalnya, atau dia dengan teh, misalnya dia punya teh, udah dikumpulkan satu ember, boleh tak berwudu dengan itu? Tidak boleh. Air kopi nggak boleh. Semua itu nggak boleh. Ataupun air mawar, ada air mawar namanya, itu nggak boleh juga berwudu. Berwudu dengan, misalnya Ustaz, ada yang kadang air kami itu tercampur dengan kaporit atau apa gitu, tercampur dengan kaporit karena obat supaya mati kumannya, ya kan, di air itu. Apakah boleh? Harus kita lihat banyakkah air kaporitnya. Apakah air kaporit lebih banyak daripada air yang ada di tempat itu nggak boleh. Kalau kaporitnya cuma sedikit atau obat yang dituangkan ke tempat itu cuma sedikit, tetap boleh digunakan untuk berwudu.
Yang jadi masalah ketika air favoritnya lebih banyak daripada air mutlaknya, itu tak boleh digunakan untuk berwudu. Kemudian yang kedua, al-ma'ul musyammas. Ini suci tapi makruh memakainya. Artinya gini, kita di kebun ada tong namanya Bapak Ibu ya. Di kebun, terus di dalam tong itu ada air. Air yang di dalam tong dipanaskan oleh matahari. Di siang hari panas, masih panas ini di dalam tong. Apakah kita boleh berwudu? Itu sah wudunya, tapi makruh. Artinya makruh itu dibenci Allah. Kenapa? Karena ketika ada air di dalam tong dipanaskan oleh matahari, apa kata Rasulullah SAW? Innahu yurithul baras. Sesungguhnya yang demikian itu mewariskan penyakit kusta. Jadi kalau kita berwudu dengan air yang dipanaskan matahari di dalam tong, itu ada nanti penyakit kusta yang putih-putih. Makanya itu dimakruhkan. Terus bagaimana Ustaz kalau misalnya di kebun ada di tong itu air yang dipanaskan matahari? Tunggu sampai dingin. Tunggu sampai dingin, kemudian digunakan, itu makruh? Tidak. Kalau sudah dingin air yang di dalam tong, kita boleh menggunakannya untuk berwudu. Kemudian yang sering menjadi permasalahan di sini adalah al-ma'ul musta'mal. Ma'ul musta'mal itu apa Ustaz? Kita pahami dulu, air musta'mal itu yang sudah kita pakai, itu air musta'mal. Misalnya kita berwudu di wajah, berwudu, bekas yang dari wajah kita menetes, itu kita tampung, sudah banyak misalnya satu setengah ember misalnya. Apakah boleh yang bekas wajah ini kita basuhkan ke tangan? Itu nggak boleh. Itu air musta'mal, tidak sah nanti wudunya, tidak sah wudunya. Bekas air dari wajah dia, bekas wudu dia digunakan lagi, itu nggak sah wudu. Dan kadang tanpa kita sadari, kita kadang ambil air dari keran, kita basuh wajah, giliran membasuh tangan, kita ambil lagi air, kita ambil, pas kita mengambil air berada di tangan kita, menetes dari wajah kita ke air yang masih berada di tangan kita ini, terus kita gunakan, tidak sah. Ini banyak kejadian. Kadang terpercik dari wajahnya ke air yang berada di tangan, kemudian pas itu nggak sah nanti. Makanya harus hati-hati ketika berwudu wajah, ini dijauhkan, berwudu dijauhkan sampai sini. Itu air musta'mal, itu air yang sudah dipakai. Kemudian Ustaz, ada di sini pembahasan, misalnya orang berwudu, dia mengalirkan air dari sini sampai sini. Ini kan air musta'mal tadi, air yang sudah dipakai. Ini kan berarti kalau dia mengalirkan dari atas airnya, berarti otomatis di bagian telapak tangan sudah terpakai. Kemudian dialirkan sampai sini. Itu gimana Ustaz? Itu kan udah terpakai juga. Itu kan air musta'mal juga, artinya terpakai di telapak tangan. Kemudian dia alirkan ke bawah. Ini wudu, itu kan terpakai di atas. Itu kan musta'mal juga. Jawabannya di dalam kitab contohnya ini, jawabannya tidak mengapa. Itu tidak apa-apa. Dialirkan sampai siku, Tapi kalau nanti yang dari air yang dari tangan kanan ini diambil untuk tangan kiri lagi, itu nggak sah karena air musta'mal, itu nggak boleh. Kemudian air yang najis, ini sebelum kita berwudu kita harus perhatikan air yang kita mau pakai. Karena ada orang tidak melihat air itu banyak atau tidak, dua kullah atau tidak. Dalam pembahasan fikih ada namanya dua kullah. Dua kullah itu berapa Ustaz? Dua kullah itu 270 liter air. Itu namanya dua kullah. Atau misalnya ukuran paknya persegi, panjangnya 60 cm,
bawahnya 60 cm, semua 60 cm. Itu dua kullah. Ada di sini permasalahannya, kalau dua kullah jatuh ke dalamnya misalnya tikus ataupun kotoran tikus masuk ke dalam air yang dua kullah tadi, apakah najis? Tidak najis kalau dua kullah. Tidak najis kalau dua kullah. Tapi air yang sedikit kurang dari dua kullah, 270 liter kurang, itu jatuh kotoran cicak, jatuh kotoran tikus, itu langsung najis. Tapi kalau yang dua kullah jatuh kotoran tikus, jatuh kotoran cicak, itu dilihat dulu, berubahkah? Ada tiga, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Kalau air yang berada di dalam bak tadi berubah baunya karena tai tikus atau atau tikusnya jatuh, berubah sampai bau busuk, itu nggak boleh. Tapi kalau tidak berubah yang tiga ini, warna, bau, rasa, itu boleh digunakan, boleh. Makanya harus kita lihat yang mau kita pakai air 2 kullah atau air yang kurang 2 kullah, nanti berbeda di hukumnya. Kemudian ada di sini falau turihat al-awraq fil ma'i qasdan wa taghayyara biha fal madhhabu annahu ghairu tahur. Seandainya ada di waduk atau kolam, terus di atasnya ada pohon itu daunnya berguguran ke kolam tadi, berubah warnanya sampai hijau mungkin. Apakah kan sudah berubah warnanya? Itu kan air yang banyak, berubah salah satu yang tiga, bau, warna, dan rasa. Ini berubah warnanya, boleh nggak digunakan? Kalau perubahannya dengan daun, berubahnya dengan misalnya lumpur, itu masih boleh digunakan. Tapi kita ingat ketika air warqah ataupun daun-daun itu berjatuhan sendiri ke dalam kolam, berubah warna. Tapi kalau kita jatuhkan sendiri ke dalam kolam, daun-daun kita jatuhkan sendiri ke dalam kolam dengan sengaja berubah, itu tidak boleh digunakan. Makanya ada perbedaan hukum. Wala yahtassu بشعر الآدمي في الأصح تفريعا على نجاسة شعر الآدمي. Kemudian yang menjadi kesimpulan kita di madhab tentang bab wudu ini, kami memilih beberapa beberapa poin yang paling penting dalam berwudu. Artinya air yang digunakan itu harus jelas. Air yang digunakan harus 2 kullah atau tidak, itu perlu kita perhatikan. 2 kullah itu atau tidak. Nanti kalau kurang 2 kullah, jatuh kotoran, misalnya kita di rumah ada jatuh kotoran, kotoran cicak. Kalau kurang 2 kullah langsung najis. Tapi kalau 2 kullah lebih, kita lihat berubahkah bau, warna, dan rasa. Kalau salah satunya berubah, maka itu menjadi najis, tidak boleh lagi untuk dipakai. Dan berwuduknya hati-hati dengan kalau air musamasta yang dipanaskan matahari itu boleh, tapi makruh. Air mustamal artinya air yang sudah dipakai itu nggak boleh digunakan kembali. Sudah digunakan untuk membasuh wajah, membasuh tangan, itu digunakan lagi nggak boleh. Tapi tidak boleh membasuh yang paru. Artinya ini, kita berwudu, yang wajib itu basuhan yang pertama. Kita berwudu di wajah, yang wajib itu basuhan yang pertama. Yang kedua dan ketiga, kalaupun nggak dikerjakan, itu sudah sah wudunya. Yang wajib itu cuma yang pertama. Kalau kedua, ketiga nggak dikerjakan, udah sah. Kalau air mustakmal tadi, air yang dituang tadi bekas wudu kita atau wudu orang lain misalnya berwudu, kemudian dia tuang, kemudian itu kita pakai untuk berwudu,
Itu sama juga air mustakmal, air yang sudah dipakai, dan itu tidak boleh digunakan, tidak sah nanti wudunya. Tapi air mustakmal itu boleh nggak untuk basuhan yang kedua dan yang ketiga? Itu kan sunnah. Yang pertama tadi kita sudah selesai dengan air yang baru. Kemudian yang kedua dan yang ketiga kita pakai dengan air mustakmal, bekas yang kita pakai atau yang dipakai. Itu boleh. Hukumnya boleh. Yang tak boleh itu pada basuhan yang pertama, tapi basuhan yang kedua, yang ketiga itu tetap boleh. Atau misalnya dia mengulangi wudu, tajdidul wudu namanya. Tajdidul wudu. Dia mengulang, dia sudah berwudu. Misalnya sholat maghrib dia sudah berwudu. Sampai sholat isya dia masih mempunyai wudu. Tapi biarlah saya dulu berwudu lagi. Padahal dia belum batal. Itu berpahala lagi nih. Berpahala lagi. Pertanyaannya, apakah ketika mengulangi wudu dia masih ada wudu, dia mengulangi lagi, bolehkah pakai air mustakmal yang sudah dipakai tadi? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Yang tak boleh itu pada basuhan yang pertama atau bukan tajdidul wudu. Makanya dalam mazhab-mazhab yang empat itu ada rincian tertentu. Kadang ada orang seperti ini kita bahas, ini belum dibaca secara rinci. Kalau bahasa secara rinci, menurut Imam Mawardi, menurut Imam Ar-Ramli, menurut Imam Nawawi, itu berbeda pendapat. Seperti di Imam Syafi'i, panjang pembahasannya. Kayaknya kalau ada orang menurut empat mazhab, mazhab ini, mazhab itu, apakah kita sudah boleh langsung mengambil itu? Tunggu dulu. Ada rincian tersendiri di mazhab itu. Karena nanti kalau mengambil empat mazhab itu nanti terjadi namanya talfiq, mencampur adukkan mazhab itu nggak boleh. Contoh, dia berwudu pakai mazhab Syafi'i yang membatalkan dengan mazhab Hanafi atau Maliki misalnya, itu nggak boleh, haram hukumnya. Di mazhab Syafi'i wudunya seperti yang kita selalu laksanakan, dan yang membatalkan itu berbeda. Ulama yang empat itu berbeda. Imam Syafi'i bersentuhan dengan perempuan itu langsung batal wudu, sama aja bersyahwat atau tidak. Imam Hanafi harus bersyahwat, bersentuh dengan perempuan walaupun dengan istri sendiri. Kalau bersyahwat itu batal wudu. Kalau Imam Maliki bersentuhan tidak membatalkan wudu, bersyahwat atau tidak. Yang membatalkan wudu dalam Imam Maliki ketika bersetubuh dengan istrinya, itu yang membatalkan wudu. Makanya kalau dia berwudu dengan mazhab Syafi'i, yang membatalkannya dengan mazhab Maliki, ini namanya talfiq, haram di dalam mazhab, di dalam bermazhab, dalam beramal. Makanya kadang kalau empat mazhab langsung kita itu tidak sanggup. Kita satu aja belum selesai, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada kitabul janaiz, kita tak selesai. Tiba-tiba ada ngambil empat mazhab. Soalnya kami pernah dikasih tahu, Ustaz sampaikan aja empat mazhab. Nanti tergantung jamaahnya mau pilih yang mana. Yang jadi masalah bukan itu. Mungkin kami sendiri tidak mampu melihat empat mazhab. Saya sendiri, bukan saya, guru kita sendiri tidak mampu. Karena itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada rinciannya tersendiri. Bukan kata Imam Maliki boleh langsung dikerjakan, tidak. Lihat apa yang harus diperhatikan. Nomor satu, nomor dua. Tidak bisa. Kan nanti jamaah, apalagi yang ngajinya cuma seperti ini misalnya, kita jelaskan empat mazhab, dia akhirnya bingung mana, nggak selesai ngajinya, dan dia makin bingung, kata ini. Udahlah satu mazhab aja, satu mazhab kita ngaji. Satu mazhab aja juga belum tentu selesai. Satu mazhab juga belum selesai. Ada fikih talak, fikih ini, fikih itu, fikih wanita, semua ada. Makanya kadang seperti itu. Berikan aja ke hukumnya empat mazhab besar. Empat mazhab, kemudian jamaah nanti yang memilih mana yang cocok. Ini ya sudah jamaah, orang
misalnya mohon maaf orang awam ya kan, orang awam ngajinya juga masih ini, tiba-tiba memilih 4 mazhab mana yang lebih kuat. Kira-kira dia tahu nggak yang lebih kuat mazhab yang mana? Dia belum tahu, belum tentu bisa tahu. Menurut mazhab Maliki gini. Dia tentukan, oh ini yang cocok ini. Dia kan menurut perasaan dia, bukan menurut keilmuan. Makanya ada lagi syaratnya tadi, harus usul fikihnya harus bagus. Ilmu balaghahnya harus bagus, ilmu tafsirnya harus bagus. Kita tidak mampu, makanya kita menukut para ulama kita. Mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Dan mungkin kalau ada pertanyaan tidak apa-apa ditanyakan, tapi kalau tidak ada, Waalaikumsalam. Yang menjadi pertanyaan tadi ada 270 liter. Nah, kami ini semuanya tong kami di atas semua, Pak. Tong di atas itu kurang lebih 3 meter. Jadi kita tidak tahu pada saat itu apakah 270 liter ada di dalam tong pada saat kita ini dulu. Nah, pada saat dikurang dari 20 liter ini ada najis. Kita tidak tahu apakah ini najis pada saat kita wudhu ada atau tidak, karena apakah cukup 270 liter atau tidak kita tidak tahu. Pada saat kita wudhu ternyata ada najis di dalam. Kita wudhu. Yang jadi pertanyaan bagaimana salat kita, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Pertama ya, kita itu harus teliti dulu. Makanya bab ibadah ini harus menghilangkan keraguan kita. Kita kira-kira aja yang di atas itu udah sampai belum 270 liter. Kira-kira aja. Tahu kan kalau mau ngukur saja nggak apa-apa gitu kan. Terus kalau kebiasaannya ya kalau airnya di atas itu nggak ada najis biasanya, kebiasaannya tidak ada najis. Makanya kita berhusnudzon aja, berbaik sangka, nggak ada najis di sana. Nggak, itu nggak apa-apa. Ya contohnya lain misalnya kita ke rumah makan. Di rumah makan kita makan ayam, makan daging. Kita ada kemungkinan lah, mungkin ayamnya belum dipotong atau potongnya salah. Itu daging apa? Kita nggak tahu. Kita cuma beli misalnya KFC misalnya atau apa yang lain. Cara potongnya bagus nggak? Atau itu ayam mati ditaprak kemudian mereka juga kita nggak tahu. Daging apa itu kita nggak tahu. Tapi kita tetap boleh makan. Tapi Bismillah Allahu Akbar ya Allah, mudah-mudahan ini halal insyaallah. Kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada orang. Begitu juga dengan air yang di atas tadi. Insyaallah nggak ada najis kebiasaannya, makanya kita hukumi insyaallah tetap sah, tetap nggak ada najis, tetap sah untuk digunakan. Ketika kita berhusnudzon, maka salat kita menjadi sah. Salat kita menjadi hukumnya menjadi sah. Kita gunakan. Seperti orang ke WC, kadang orang di WC di toilet, nanti di sini ada percikan najis di depannya. Ada kan orang was-was seperti itu. Nanti wudhu saya sampai diangkat ini, diangkat sarungnya karena takut, kakinya cincin gini. Karena takutnya nanti ada najis. Itu was-was dari setan. Setan itu menggoda, setan itu bermacam-macam. Kalau orangnya makin alim, setannya makin alim juga. Makanya orang sudah sholat di masjid dengan apa dia ngoda? Wudhumu tidak sah. Tapi kita lupakan, tangan tadi kamu belum basuh. Tadi kepala belum. Kita sering kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, itu setan semua. Tawakal kepada Allah. Itu setan semua. Jangan ikuti. Karena setan nanti udah ada seperti itu. Wudhu lagi. Tadi saya udah cuci tangan dulu. Udah cuci tangan tapi digoda setan. Wudhu lagi. Tadi niat saya udah betul belum? Digoda setan terus. Jadi makanya setan ini juga bertingkatan. Makin alim orangnya, setan makin masuk. Misalnya seorang ustaz, setannya juga ustaz. Kenapa seperti itu? Dia ceramah. Dilihat orang hebat. Ilmu ustaz ini tinggi. Masuk setan. Kamu yang paling mulia di tempat ini. Kamu alim. Kamu hafal Quran. Masuk setan. Setannya itu makin alim. Coba lihat
syaitan, jin, iblis. Dia 80 tahun menjadi gurunya malaikat. Alim itu iblis, alim luar biasa, hebat itu iblis. Tapi datang godaan itu sendiri ke dia. Oh, kamu paling alim. Semua kamu disuruh oleh Allah sujud kepada Adam, dia tidak sujud. Akhirnya orang alim sealim iblis 80 tahun menjadi guru malaikat, semua dia dilangkat oleh Allah sampai akhir. Makanya setan ini juga seperti itu tadi. Makanya kita hukumnya jangan husnuzan aja. Makanya di kitab fikih nanti dibahas juga, ketika kita melihat kucing misalnya makan tikus, sudah mulutnya berlumuran darah tikus. Kemudian kucingnya pergi, datang lagi, misalnya keluar dari masjid, datang lagi ke masjid, mulutnya sudah bersih. Kemudian kucing yang makan tikus tadi berlumuran darah, udah bersih mulutnya, datang ke masjid lagi, tiba-tiba minum di air di air lah misalnya kita sediakan di masjid ini. Apakah air yang di masjid ini najis? Kan tadi dia sudah makan tikus. Itu kita husnuzan, kita hukumi. Oh, mungkin kucingnya tadi sudah minum di luar. Kalau dia sudah minum, otomatis najis yang ada di mulut dia sudah masuk ke dalam perut. Ketika dia minum air yang berada di dalam masjid yang disediakan, itu tidak najis lagi. Ada bab seperti itu. Kita berhusnuzan, karena itu semua godaan setan. Karena godaan setan memang seperti itu. Kalau orangnya sudah makin baik, makin banyak was-wasnya. Oh, nanti tidak sah. Oh, bagaimana sholatku, makin banyak. Itu semua godaan setan. Insyaallah yang tadi itu berhusnuzan Allah sah. Tapi biasanya tuh kalau yang di atas biasanya sudah 270 biasanya, Pak ya. Terus najis juga biasanya ketutup juga kan, ketutup juga bisa tidak ada najis juga. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, dan mungkin boleh di kajian-kajian fikih seperti ini. Bukan saya guru, saya cari guru yang lain yang bab ini, bab wudu, bab istinja, bab ini. Nanti gurunya kasih ke apa? Sehingga kita ngaji dapat ilmu terus, kita kumpulkan. Kalau ngaji kita setahun dapat itu udah berapa ilmu kita? Ada kertas yang kita nanti kita tinggal baca. Saya cari guru yang seperti Ustaz MUI misalnya, jadi pemikirnya terusan bab tolak, bab ini, bab tolak, selesai. 2 tahun kita ngaji, jadi alim, kita jadi pintar. Jadi kita tinggal ulang yang kita pelajari. Kita ada, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kami tutup. Semoga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dan jangan lupa kita saling mendoakan. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu, dan doakan juga saya. Dan kita nggak tahu siapa yang lebih mulia di antara kita. Bukan berarti Ustaz hafal Quran dan ilmunya banyak terus ikan dia betul. Hanya ada dia petani, dia cuma di hadapan orang dia sangat hina. Ngomong juga nggak dihargai orang. Mungkin dia yang lebih mulia. Kita nggak tahu. Nggak tahu kita siapa yang lebih masuk surga nanti, siapa yang duluan. Surganya paling tinggi, kita nggak tahu. Hanya kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan mentang-mentang kita udah hebat, kemudian merendahkan orang lain. Orang lain tidak berilmu, orang lain ini itu. Tidak. Mari kita saling mendoakan, karena kita mendoakan orang yang dia tidak tahu kita doakan, itu sangat mustajab. Doakan semoga kita masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat dicintai, dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir insyaallah. Cukup demikian. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.